Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama melalui online dan kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur hari ini kami masih boleh hidup. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu, kami masih boleh belajar firman Tuhan yang menjadi benih iman di dalam hidup kami. Bantulah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu ketika kami mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat daripada firman-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah mendengar khotbah tentang Natal adalah kisah nyata. Nah, jika Natal adalah kisah nyata, maka itu membuktikan bahwa Yesus Kristus, Raja Damai, sungguh-sungguh telah lahir bagi kita, memberikan sukacita yang besar karena kita memiliki pengharapan dalam keselamatan. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah kelahiran Kristus memberikan damai, yang didasari daripada teks Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan Kolosi pasal yang pertama ayat 20 hingga 22. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini semua orang mencari damai, semua orang mendambahkan damai dalam hati. Sebab itu ada ramai orang yang berusaha mengejar kekayaan yang melimpah supaya ia dapat membeli rasa damai itu. Karena dengan adanya harta yang melimpah, ia mampu memiliki apa yang ia inginkan. Ia tidak perlu merasa gelisah atau khawatir karena kekurangan. Tetapi ternyata, walaupun manusia sudah mencapai kejayaan itu, di dalam hatinya masih terasa tidak damai. Mengapa? Karena semua itu bukanlah damai yang sejati. Karena apa yang berasal daripada dunia adalah bersifat fana dan tidak kekal. Tetapi ada satu damai yang sempurna dan bersifat kekal datang ke dalam dunia, yaitu Allah menjadi manusia yang menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia berdosa untuk memberikan kita damai itu. Mengapa kita dapat bersukacita hari ini? Karena Yesus Kristus, Raja Damai, telah lahir dan mendamaikan kita dengan Allah. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sejarah kejatuhan manusia dalam dosa adalah bermula daripada Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah. Maka hubungan Allah dengan manusia terputus. Manusia yang berdosa menjadi musuh Allah. Yesaya mengatakan kepada Israel, bukan telinga Allah itu kurang tajam mendengarkan jeritanmu, bukan tangannya yang kurang panjang mencapaimu, tetapi perilaku dosamu yang membuatkan ia memalingkan mukanya. Allah memalingkan mukanya karena dosa. Jadi tidak ada pendamaian di situ.
Maka itu sepanjang sejarah orang Israel, mereka mengorbankan domba atau burung merpati untuk mencurahkan darah sebagai tanda perdamaian dengan Allah. Jadi sepanjang sejarah hidup mereka ada banyak sudah domba yang dikorbankan dan burung merpati yang dikorbankan. Tetapi itu tidak pernah cukup untuk mendamaikan dengan Allah. Satu korban untuk satu peristiwa, sementara dosa manusia terus bertambah-tambah. Begitulah terus-menerus yang dilakukan oleh orang Israel untuk menebus dosanya. Di manakah ujung perdamaian ini, sementara manusia selalu jatuh bangun? Nah, maka Natal adalah penggenapan damai daripada Allah menggantikan darah domba, yaitu Yesus yang bukan saja lahir tetapi juga mati untuk menjadi korban dosa kita. Sekali darah Yesus tercurah, maka darah ini beroperasi atau berfungsi dahulu, sekarang, dan masa akan datang. Maka itu saudara, bersyukurlah kita karena kita ditebus bukan lagi dengan darah domba tetapi darah Yesus Kristus yang tidak ternilai. Kita bersyukur kepada Imam Agung karena imam dalam perjanjian lama hanya mempersembahkan korban, tetapi Imam Agung kita yaitu Yesus Kristus mempersembahkan dirinya untuk kita. Natal adalah bercakap tentang saat Allah memandang manusia begitu berharga yang perlu diselamatkan. Allah memandang Anda dan saya berharga. Sebab itu Ia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa kita. Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, diam di antara kita untuk membawa berita kesukaan bahwa Dialah Raja Damai yang telah lahir, yang akan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Yesuslah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, mengapakah Allah yang harus turun ke dalam dunia? Karena manusia tidak mungkin akan dapat naik ke atas. Tetapi apa yang terjadi adalah manusia semakin jatuh ke bawah. Karena itulah Allah yang harus turun dari surga ke dalam dunia yang berdosa ini untuk menunjukkan betapa besar cinta kasih-Nya terhadap dunia ini, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Kristuslah Sang Natal yang menjadi Raja Damai untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Dialah yang akan menjadi pendamai. Dialah yang akan memimpin damai itu. Saudara, Raja Daud mampu membawa kedamaian di Yerusalem hanya pada zaman pemerintahnya saja. Ini bermaksud suatu tempo yang terbatas dan hanya sementara. Tetapi saudara, Yesus Kristus kita hebat karena Dia membawa kedamaian kepada seluruh dunia, dan kedamaian itu bersifat kekal sehingga hari ini kita boleh alami dan rasakan kedamaian itu. Nah, apakah damai yang sempurna itu? Tuhan Yesus Kristus telah lahir dan memberikan kita harapan keselamatan kekal di surga. Jadi walaupun masalah masih tetap ada, tetapi kita masih boleh merasakan damai itu karena Allah memegang janjinya dan kita boleh sungguh-sungguh bergantung padanya. Kalau di tengah pandemik ini Anda sedang mencari damai, saudara, Yesus Kristuslah jawabannya. Datanglah kepada Yesus Kristus. Ia akan memberikan Anda kelegaan. Letakkan iman kepercayaanmu kepadanya, maka Ia akan memimpin dan menyertai serta menolong hidupmu. Mengapakah kita tidak merasakan damai itu? Karena kita tidak mendekat pada sumber damai itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sama seperti api, saudara, kita tidak akan merasa kehangatannya jika kita jauh dari api tersebut. Tapi semakin kita dekat dengan api itu, maka kita akan merasa semakin hangat. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Jika kita mau hidup dalam damai itu, kita harus tetap hidup melekat pada Yesus Kristus. Saudara, kalau Yesus tidak mendamaikan kita dengan Allah, maka sia-sia hidup kita di dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan, tiada ketenangan,
tiada sukacita. Mengapa? Karena ujung cerita hidup kita berakhir di perapian neraka. Tetapi Allah mengubah kisah cerita hidup kita dengan turun ke dalam dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan kita semua. Maka inilah damai sukacita yang kita dapat nikmati. Ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran bekerja di dalam hati kita. Tapi damai ini tidak dapat dialami jika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Maka itu saudara, untuk terus mengalami damai itu, apa yang kita perlu lakukan adalah yang pertama, berdamai dengan Allah. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Namun hari ini, jika Anda sudah mulai menjauh daripada Allah karena mungkin kau merasa tidak layak, saudara, engkau harus meminta pengampunan daripada Tuhan dan berdamai dengan Dia serta hidup kembali dalam rancangannya. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Nah, setelah kita berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dengan diri sendiri, yaitu mengampuni dirimu sendiri. Mungkin Anda masih tidak dapat mengampuni dirimu sendiri karena kesalahan atau dosa yang pernah Anda lakukan. Tetapi saudara, ingatlah akan kasih Yesus Kristus yang sudah mendamaikan Anda dengan Allah. Oleh itu, ampunilah dirimu sendiri. Jangan buang masa dengan hidup dalam masa lalu. Tujuan Yesus lahir bagi kita adalah supaya kita dapat melangkah kepada hidup yang baru, bukan terus tinggal dalam ketakutan hukum dosa di belakang. Oke. Nah, selain itu, berdamai dengan dirimu sendiri juga bermaksud Anda puas dengan hidupmu sendiri. Jadi apapun yang ada dalam kekurangan dirimu, belajarlah menerima dan menghargainya. Oke? Karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah berdamai dengan orang lain. Nah, setelah kita berdamai dengan Allah, kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita juga perlu berdamai dengan sesama kita. Saudara, Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Oleh itu kita harus saling berdamai antara satu sama yang lain. Jangan terlalu pentingkan perasaan Anda dengan terus menyimpan rasa dendam atau benci terhadap sesamamu. Jangan buang masa terus hidup dalam kepahitan. Hidup ini tidak panjang. Berdamailah dengan mereka yang melukakanmu dan yang kau lukakan. Inilah yang Yesus mau kita belajar, untuk mengasihi musuhmu dan menjadi pendamai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah dalam khotbah Yesus di atas bukit. Jadi saudara, maukah engkau menjadi orang Kristen yang menyukakan hati Tuhan, yang membawa damai kepada orang lain dimanapun engkau berada? Saudara, marilah kita tetap bersuka cita walaupun di tengah-tengah kesukaran hidup kita hari ini, karena kita memiliki damai yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Raja Damai telah lahir bagi kita, memberikan harapan keselamatan kekal supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa Yesus Kristus telah lahir bagi kami untuk memberikan kami damai yang sempurna. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendamaikan kami dengan Allah. Karena melalui itu kami dapat bersuka cita dan dapat menikmati hidup yang baru di dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Sehingga hari ini kami hidup di dalam dunia ini dengan penuh pengharapan, ada sukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah lahir bagi kami. Ajarlah kami untuk menghargai akan kelahiran-Mu dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.